Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik wa ighathatik wal faraj Sayyidina Muhammadin wa alihi wa man fi nahjihi intahaj wa ala al-anbiya wal mursalin wa alihim wa sahbihim wal malaikatil muqarrabin wa jami' ibadika salihin warhamna wa aghithna wa farij anna wal muslimin warfa'id dhiqa wal haraj نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. Takallama Syekhul Kabir Sahal At-Tusturi rahimahullah fi mas'alatin faqila lahu innan nasa yukhalifunaka fil mas'alah faqala ya hadha subhanallah aina an-nas wa qad dhahaba an-nas wa baqina fin nas. Terakhir pembahasan kita diperintahkan untuk mencari kebenaran dan orang-orang yang menjalankan kebenaran. Dan bila kita ingin mempelajari untuk mengetahui kebenaran, hendaknya kita mengambil pada tempatnya dan sumbernya. Agar menjadi jelas untukmu kebenaran, baik itu dalam perkataan dan perbuatannya. Yang dijadikan tolak ukur adalah syariat. Untuk mengetahui kedudukan dan posisi dari setiap manusia, dan jangan berpaling darinya kepada selainnya. Allah mengajarkan kebenaran lewat Al-Quran, disampaikan oleh para nabinya, para rasulnya. Setelahnya mereka para ulama al-amilun yang mengambil tanggung jawab apa yang ada pada Nabi, menyampaikan kebenaran, menjelaskan yang hak dan yang batil, yang hak untuk diikuti, yang batil untuk dijauhi. Karena itu para ulama warathatul anbiya, para nabi itu adalah pewaris dalam menyampaikan dan pewaris dari segala sesuatu cobaan, musibah yang Allah datangkan kepada para nabi saat mereka menyebarkan. Jadi bukan pewaris itu hanya ilmunya saja, tapi segalanya, cacian, fitnahan, cemoohan dan lain sebagainya, itu juga warisan Nabi untuk para ulama al-amilun. Gunanya kita mencari kebenaran dari orang-orang yang memiliki kebenaran agar kita ini tidak tertipu. Karena semakin jauh masa zaman dari kehidupan mereka, semakin banyak tipu daya dan kerusakan. Bahkan terkadang membuat orang itu bingung. Mana sih yang benar?
Karena pemikiran orang awam itu terkadang salah. Contoh, ini melakukan perbuatan ini, yang ini melakukan perbuatan ini. Kalau ditinjau, sama-sama diperintahkan. Yang ini diperintahkan, yang ini diperintahkan. Lah ini yang membuat orang bingung. Ini diperintah, ini diperintah. Tapi mana yang sebenarnya yang harus diikuti? Lah ini banyak kekacauan di akhir zaman. Ngikuti yang ini, padahal yang dilakukan benar, tapi ada kesalahan atau apa? Ada hal-hal yang kurang baik, kurang berkenan, sehingga semestinya yang ini. Tapi orang banyak yang terkecoh dengan ngikuti yang ini. Lah itulah masalahnya. Itu adalah masalahnya. Kita harus belajar agar benar-benar tahu ini benar, tapi ini belum waktunya, ini belum saatnya. Ini iya diperintahkan, tapi karena ini karena itu, sehingga semestinya tidak dikerjakan, tidak dilakukan. Yang ini yang benar, bisa tahu kita, sehingga bukan dengan logika kita. Nah, kadang orang itu terkecoh dengan logikanya, seperti amar ma'ruf nahi mungkar, perintahnya Allah. Allah memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Diperintahkan untuk kita ini bergabung menjadi di antara umat yang apa? Selalu menyerukan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Diperintahkan. Akan tetapi kebanyakan orang itu melihat segi perintah tapi lupa apa yang ada dalam perintah. Terkadang ada yang lain yang menjalankan itu dengan sesuai, tapi tidak nampak, tidak nampak amar ma'ruf nahi mungkarnya, sehingga dianggap tidak menjalankan. Ini hanya menjalankan amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkarnya. Lah ini kesalahan. Kenapa? Karena mereka itu ngelihat ketika datang ke tempat, ketika menutup ini atau itu adalah nahi mungkar. Sedangkan yang dilakukan ini hanya amar ma'ruf toh. Lah ini karena apa? Karena keterbatasan ilmu. Karena keterbatasan ilmu, sehingga dia tidak memahami apa yang ada dan apa yang tidak ada, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Dan kalau hanya memikirkan tidak memikirkan dampaknya, efeknya, hasilnya dan lain sebagainya, itu juga kesalahan. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya Ihya itu menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu panjang lebar. Bahkan disinggung di situ. Kalau misalnya kita hentikan atau kita ingatkan, akan muncul kesesatan atau yang lebih besar, biarkan. Daripada apa? Daripada akan menjadi lebih besar, ya biarkan aja. Terus kecil. Tapi ketika kamu menjadi besar, akhirnya kalau sudah besar akan lebih sulit. Loh, ada hal-hal yang makanya kita ini harus tahu, harus menguasai. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kuasai dulu. Jangan asal mengerjakan, akhirnya tumbuh muncul tempat dan kesalahan dan kesalahan. Lah ini karena apa? Karena kita hanya
tertipu dengan yang garis besarnya saja, ya, tidak melihat apa yang ada di dalam garis besar tersebut. Nah, karena itu di sini kita diperintahkan untuk mencari kebenaran dan orang-orang yang mengetahui kebenaran, agar apa? Agar tidak terkecohkan dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian ada orang-orang yang berkata kepada Syekh Al-Imam Sahal At-Tusturi dalam sebuah masalah. Orang itu ngomong, orang-orang ini ya nggak sependapat dengan kamu. Beliau mengatakan A, orang-orang mengatakan B. Orang-orang nggak sependapat dalam masalah ini kepadamu. Lah dalam sebuah masalah itu nggak harus semuanya sependapat. Berbeda itu boleh-boleh aja, selama perbedaan itu masih di dalam jalur yang benar, bukan di jalur yang salah. Dalam air, yang penting orang itu bisa selamat. Mau caranya bagaimana, itu nggak perlu dirisaukan. Mau caranya dia bisa selamat atau bisa, nggak ada urusan. Yang penting bisa selamat dari tenggelam. Oh salah, jangan gitu, gini. Ya itu yang bisa gini, yang nggak bisa gini. Dipaksa seperti itu, tenggelam. Orang itu dalam perbedaan masalah nggak ada masalah, yang penting tetap di jalurnya, tetap berada di tempatnya, nggak ada masalah. Lah ini orang datang ngomong, orang tidak sependapat dengan kamu, dan kalau kita minta semuanya sependapat nggak mungkin, semuanya sependapat nggak mungkin, nggak akan terjadi. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, orang itu pasti ada apa? Ada perbedaan, ada perselisihan. Yang terbaik ketika berselisih, menghargai perbedaan itu. Menghargai perbedaan itu, bukan mencemooh, bukan menghina, bukan memfitnah atau yang lain sebagainya. Menghargai perbedaan selama berada di tempat yang benar. Kalau bukan di tempat yang benar, ya perlu kita mengingatkan, ya, perlu mengingatkan, perlu menasehati. Kenapa? Berbeda di luar, menasehati, mengingatkan. Nggak boleh memaksa dia harus menjalankan. Kita hanya mengingatkan, menasehati. Urusan dia mau menjalankan atau tidak, tetap melawan, ya sudah, biarkan. Nggak ada tugasnya kita itu menyadarkan orang sampai sadar-sadarnya dia, nggak bisa. Kita hanya menyampaikan, menasihati. Kok kita Nabi, Rasul, hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasnya kamu hanya menyampaikan, menasihati, mengingatkan. Bukan kalau kamu ingatkan dia, kamu nasihati dia sekali dua kali nggak kena, kemudian kamu caci maki, kamu hina, kamu fitnah. Enggak. Ya sudah, tugasnya kamu ini selalu menasihati, selalu mengingatkan. Dia tetap meninggalkan, tetap nggak mau, tetap melawan, nasihati, ingatkan. Tetap nasihati, ingatkan. Tetap nasihati, ingatkan. Di situ tugas kita. Tugasnya para nabi seperti itu. Wa ma 'alaika illal balagh. Nggak sadar-sadar ini, padahal sudah saya nasihati. Kesadaran itu Allah yang memberikan, bukan kita. Hidayah dari Allah, kesadaran dari Allah, bukan dari kita. Lah kalau kamu minta kesadaran dari kamu, berarti kamu ini menjabat dua, menjabat, ya, ibaratnya kalau nabi dan Tuhan.
Nggak mungkin itu terjadi. Ya. Nah, yang memberikan kesadaran itu adalah Allah. Karena itu tugas kita menyampaikan, menasihati, mengingatkan. Nah, kok nggak dijalankan? Nasihati, ingatkan, bantu dengan apa? Doakan. Nah, ini adalah orang-orang nggak bisa mendapat dengan kamu dalam masalah ini. Nah, akhirnya katanya beliau, ya hadza, subhanallah, kagum gitu, apa, terkejut, heran. Kenapa? Sesuatu yang nggak mungkin terjadi, ya. Untuk sama atau nggak ada yang menentang, nggak ada yang melawan, itu nggak mungkin. Sehingga beliau mengatakan, ya hadza subhanallah, subhanallah, aina nas, wa qad dhahaban nas wa bagina fin nas, mana manusia? Artinya apa? Para ulama al-amilun, mana mereka? Wa qad dhahaban nas, mereka telah pergi meninggalkan kita. Artinya apa? Orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa telah wa bagina fin nas, kita ini tinggal apa? Tinggal orang-orang yang nggak berguna, tinggal orang-orang yang tidak berarti. Orang-orang yang istimewa telah meninggalkan kita, sudah nggak ada lagi. Tinggal orang-orang yang tidak berarti seperti kita. Ya, begitu juga dikatakan Al-Ustaz Al-Junaid, ya. Ustaz Al-Junaid rahimahullah, haitsu qala fi asri ahli tasawuf qad madaw, sara tasawuf makhrafah. Beliau berkata tentang zamannya, tentang masanya. Ahlu tasawuf, orang-orang yang hebat, dengan keilmuan, dengan amal dan kebersihan hatinya, qad madaw, telah pergi, telah meninggalkan kita. Syarat tasawuf makhrafah. Sekarang tasawuf hanya menjadi apa? Buah bibir. Kalau dulu itu ada pada orangnya, sikapnya, sopan santunnya, akhlaknya, hatinya, ada pada mereka tasawuf itu. Kalau sekarang hanya buah bibir, hanya sekedar apa? Di lisan, nggak ada dalam diri setiap orangnya. Wah, bersihkan hati. Hati kalau pekat gini, sombong itu gini, tapi ada pada orangnya? Nggak ada. Dia sombong, hatinya juga kotor, dan sebagainya. Nggak ada. Hanya apa? Buah bibir. Ya, menjadi tasawuf itu buah bibir. Ya, orang-orang yang memiliki status tasawuf sudah nggak ada lagi. Berkata Syekh Abu Bakar Al-Wasiti, beliau berkata, ubtilina bi zaman laisa fihi adabul Islam wala akhlaqil jahiliyah wala ahlam dawil muru'ah. Kita ini sekarang, ya, berada di zaman yang adab Islam sudah nggak ada lagi, akhlak jahiliyah nggak ada, ya. Mimpi angan-angan orang-orang yang mulia nggak ada. Artinya apa? Zaman sudah nggak berguna lagi nih, nggak ada yang manfaat lagi, ya. Katanya beliau, kita berada di zaman atau kita diuji di sebuah zaman yang tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Nggak ada adab Islam, nggak ada akhlak, ya, apa ini dan itu nggak ada sudah, ya. Jadi zaman yang apa, ya, kosong, zaman yang kosong, ya. Kosong itu berarti yang membingungkan, ya. Noleh kanan, opo iki, kati lapo, gini, nggak ada apa-apa, ya. Zaman yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, ya. Syekh Murta'ish juga berkata, zahabat haqaiqul asya' wa bagiyat asma'uha. Hakikatnya segala sesuatu itu hilang, pergi. Hakikatnya sholat, hakikatnya puasa, hakikatnya zakat, hakikatnya haji dan lain sebagainya ini sudah hilang. Hakikatnya membaca Al-Quran, hakikatnya ilmu sudah nggak ada. Wa bagiyat asma'uha, hanya tersisa apa? Namanya. Sholat, sholat sudah, puasa sudah, ya,
zakat sudah, baca Al-Quran sudah. Hanya namanya saja. Tapi hakikatnya daripada apa yang dia perbuat, dari ketaatan kebaikan sudah nggak ada. Ya. Hasilnya, manfaatnya, ya, daripada perbuatan baik-baik, apa kewajiban-kewajiban nggak ada. Hasilnya kita membaca Al-Quran, hakikatnya kita membaca Al-Quran apa? Nggak ada. Mestinya kita tahu, mestinya kita ngerti. Ya, dengan kita mengerti, dengan kita mengetahui, kita meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah. Tapi ini nggak ada. Ya. Begitu juga yang lainnya, hakikat segala sesuatu nggak ada, tinggal namanya. Fal asma maujudah wal haqaiq mafgudah. Ya. Nama-nama ada, hakikatnya nggak ada. Wadda'awi fil sarair maknunah wal alsina biha fasihah wal umur an huquqiha masrufah. Ya. Wadda'awi fi sarair maknunah. Ya. Pengakuan dalam rahasia-rahasia, lisan-lisan dengannya fasih. Ya, perkara-perkara sudah jauh daripada hakikatnya. Jadi kalau ngomongi masalah hakikatnya sholat, hakikatnya zakat, hakikatnya puasa, lisannya fasih, lisannya pandai dalam mengurai kata untuk hakikatnya kewajiban ketaatan. Sedangkan segala urusan itu sudah jauh daripada hakikatnya, dari wujud aslinya. Ya. Jadi ibaratnya semuanya sudah KW sudah, ya, bukan aslinya sudah KW, entah KW keberapa. Ya. Dan semua itu an garib nafgud hadhil alsina wa hadhil awali. Sebentar lagi akan hilang. Akan hilang apa? Pengakuan-pengakuan itu dan lisan-lisan itu. Jadi omong-omongan tentang itu sudah akan pergi, akan hilang dan sebagainya. Kalau kita perhatikan sekarang, ya, hilang sudah, ya, sudah nggak ada lagi. Nah, kalau dulu orang membahas tentang ilmu, bagaimana mencari ilmu, bagaimana kemuliaannya ilmu, membaca Al-Quran sekarang enggak. Yang ada apa? Caci maki. Ya. Yang ada caci maki, hina menghina, ya, dan lain sebagainya. Tambah nggak ada sudah. Kalau yang kemarin masih ada, sekarang sudah nggak ada. Membicara tentang keutamaan sholat, kemuliaan sholat, orang yang sholatnya khusyuk dan sebagainya, ya, keutamaan Nabi, ya, keistimewaan Nabi dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada. Apa yang ada? Tablik akbar, peringatan Maulid Nabi. Yang dibahas, yang disampaikan, nggak ada. Caci maki ini ngaku-ngaku, nah, yang ini menghina yang ini, yang itu menghina yang enggak ada. Padahal acaranya jelas, peringatan Maulid Nabi. Mestinya yang disampaikan tentang Nabi, namanya peringatan Maulid Nabi. Yang disampaikan ya mestinya tentang Nabi. Nah, kita ceritakan kepada mereka Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad, ya. Kemudian kita sebagai umatnya bagaimana, ya. Semestinya kita bagaimana, seharusnya kita bagaimana. Itu yang seharusnya. Kenapa? Peringatan Maulid. Bukan apa? Nanti nggak ada, nggak nyambung. Ini dan itu, yang ini, ya, membantah perkataan yang ini. Akhirnya bukan peringatan Nabi, sudah nggak ada sudah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Murta'i sudah. Ya. Sebentar lagi akan hilang lisan-lisan yang menjelaskan itu semuanya dan pengakuan-pengakuan itu. Fala yujad lisan natiq wala mudda'i shadiq. Ya, tidak ada sudah lisan yang berbicara tentang itu dan tidak ada pengaku yang jujur. Wa fi hadza isyarah ila anna ma'rifata ulumihim bi mujarradiha ni'mah matlubah. Sehingga diisyaratkan, ya, mengetahui ilmunya saja, mengetahui ilmunya saja di saat itu menjadi kenikmatan yang perlu dicari. Hanya sekedar mengetahuinya, bukan mengamalkan. Hanya sekedar mengetahui ilmunya saja
itu adalah sebuah kenikmatan yang perlu dicari. Loh, bayangkan, sekedar mengetahui loh, sudah menjadi kenikmatan yang perlu dicari, ya. Apalagi sampai mengamalkan, ya, menjalankan. Kenapa? Sudah nggak ada, ya. Sudah nggak ada pembahasan hal tentang itu, sudah nggak ada, sudah jarang. Nah, ketika ada, itu kenikmatan yang perlu dicari hanya sekedar untuk mengetahuinya saja. Hanya sekedar untuk mencarinya saja adalah sebuah kenikmatan yang perlu dicari. Apalagi, ya, mendalaminya dan lain sebagainya. Kenapa? Sudah banyak mereka meninggalkan sehingga hampir tidak ada sudah. Nah, intinya kenapa kok sampai kenikmatan yang perlu dicari? Karena sesuatu, ya, yang sangat berharga sudah. Ya. Yang ada harapan ketika ia mengetahuinya bisa mengamalkan. Nah, karena itu sesuatu yang berharga, nah, perlu dicari. Nah, kemudian harapannya bisa mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadikan kita orang-orang yang terus, ya, bisa mencari kebenaran dari sumbernya, dari orang-orang yang mengetahui kebenaran, ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan kemudahan kita untuk menemukan seseorang yang benar-benar menjalankan kebenaran dan bisa membimbing kita, mengarahkan kita ke dalam jalan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.